Halo guys, masih dengan Repsuto Mix Random. Di video ini, Repsuto akan merekap seluruh alur cerita drama Korea yang keren banget, A Shot for a Killer, yang dibintangi oleh Lee Dong Wook, Kim Hae Jun, Kim Hana, dan Kim Min. Oke, kita langsung aja menuju alur ceritanya. Cerita akan dimulai dari 14 tahun yang lalu, ketika Jang Ji-man masih menjadi kapten tentara bayaran untuk Babylon. Lalu anggota lain diantaranya adalah Pa-sin, Jung Chol, Lee Song-jo, dan Bell. Saat itu mereka terbagi menjadi beberapa kelompok. Jang Ji-man, Pa-sin, Jung Chol, dan pengusaha yang dikawalnya berada di mobil kedua. Tapi mereka terdesak oleh ribuan tembakan. Jung Chol cemas kalau musuh menggunakan RPG. Soalnya mobil anti pelurunya pasti akan hancur. Jang Ji-man memerintahkan untuk bertahan menunggu bantuan dari Lee Song-jo. Tapi sementara itu Lee Song-jo dan satu anggota baru yaitu Sung-hwan juga sedang terdesak. Dan Bell datang membantu Lee Song-jo. Tapi saat itu Bell memperlihatkan sisi kejamnya, menghabisi musuh yang sekarat dengan kejam, dan hal itu membuat Sung-hwan terkejut. Lalu Bell menyuruh Lee Song-jo menggunakan sniper membantu timnya Jang Ji-man. Sedangkan Bell turun ke bawah berburu para tentara musuh yang masih hidup. Dengan singkat, Lee Song-jo membunuh semua tentara musuh dengan snipernya, guys. Misi melindungi pengusaha Korea berhasil dan mereka merayakan kemenangannya. Tapi Jang Ji-man menerima laporan kalau Bell, Lee Song-jo, dan anak baru Sung-hwan belum kembali ke camp. Akhirnya Jang Ji-man dan Pa-sin pergi menyelidikinya, guys. Di dalam gedung yang terbengkalai, Bell dengan kejam dan brutal membunuh warga sipil pasangan suami istri. Dan saat itu Sung-hwan terkejut karena memergokinya. Tapi tampaknya Lee Song-jo berusaha menutupi tindakan Bell. Sung-hwan ditembak mati karena tidak menyetujui tindakan Bell. Mendengar suara tembakan, Jang Ji-man dan Pa-sin berpencar memeriksa. Jang Ji-man menemukan Lee Song-jo, Bell, dan Sung-hwan yang sudah tergeletak mati. Lee Song-jo dan Bell membuat alibi kalau Sung-hwan bentrok dengan tentara musuh yang menembak warga sipil. Tiba-tiba ada seorang anak kecil muncul membawa senjata, dan tanpa pikir panjang, Bell langsung menembaknya, guys. Dengan alasan tidak boleh ada saksi mata. Jang Ji-man terkejut dengan kekejaman Bell dan mulai mencurigai sesuatu. Akhirnya, kematian 9 warga sipil di tempat tugas pengawalan pengusaha Korea menjadi kasus yang nggak bisa didiamkan begitu aja. Tim Jang Ji-man dituntut di pengadilan dan Bell yang menjadi terdakwanya. Namun Lee Song-jo dan Jang Ji-man bersaksi mendukung Bell. Mereka berdua memberi kesaksian tidak melihat Bell membunuh warga sipil, dan Bell dibebaskan dari tuduhan. Tapi Jang Ji-man sebelumnya sudah meminta pimpinannya, Lee Yong-han, untuk tidak melibatkan Bell dalam misi-misi selanjutnya, dan Lee Yong-han menyetujuinya. Saat itu, Lee Song-jo protes pada kepemimpinan Jang Ji-man. Kalau tim di bawah Bell pasti terlindungi dan aman, sedangkan di bawah kepemimpinan Jang Ji-man yang selalu sesuai aturan, hal itu membuat anggota tidak nyaman. Lalu misi selanjutnya, Lee Yong-han melanggar janjinya karena kembali melibatkan Bell dalam misi. Lee Yong-han hanya beralasan kalau musuh terlalu kuat, berada di level tertinggi, dan kerjasama ini adalah perintah dari kantor pusat. Karena hal itulah Lee Yong-han menginginkan Jang Ji-man dan Bell untuk bekerja sama. Misi selanjutnya menangkap pimpinan pemasok obat-obatan terlarang terbesar dari Laos ke Tiongkok. Lalu sebelum kelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Jang Ji-man memulai misi, Jang Ji-man memperingatkan Bell untuk tidak mengulangi perilakunya dan menyerahkan warga sipil yang tidak bersenjata ke polisi. Saat itu Bell menyetujui perintah Kapten Jang Ji-man. Tapi kenyataannya Bell tetap menghabisi warga sipil, memberi warga sipil itu senjata, lalu menghabisi mereka. Sementara itu Jang Ji-man dan Pa-sin menyelesaikan misi mencari dan menangkap pimpinan pengedar ini, guys. Lalu Bell dan kelompoknya menemukan sandera para wanita yang disekap di sebuah kamar sel. Bell tidak berniat menolong warga sipil itu. Bell mengebomnya, guys. Jang Ji-man dan Pa-sin yang mendengar suara bom itu segera memeriksanya. Jang Ji-man melihat ke dalam sel, 4 wanita warga sipil terbunuh. Pelakunya sekali lagi adalah Bell.
Tim bersih tegang, saling menodongkan senjata. Lee Seong-jo menenangkan Jung Ji-man karena semua anggota tim bisa mati. Lalu Jung Ji-man memerintahkan agar tim memasang peledak dan segera menyelesaikan pengeboman gedung dan pergi. Jung Ji-man juga berjanji akan melaporkan Bell ke tim inspeksi. Saat Jung Ji-man memasang peledak di dalam kamar, Jung Ji-man diserang oleh seorang wanita misterius. Wanita misterius itu berbahasa Mandarin. Wanita itu mengira kalau Jung Ji-man akan membunuhnya, tapi ternyata Jung Ji-man membantunya. Ketika tim sudah menyelesaikan misi dan bersiap meninggalkan tempat itu, Jung Ji-man memilih untuk tetap tinggal, memerintahkan Pasin dan Jung Chol fokus pada Bell karena Jung Ji-man akan melaporkan semua tindakan Bell. Setelah tim pergi, Jung Ji-man kembali ke dalam gedung untuk menyelamatkan wanita misterius itu. Ketika bom terus berdetak, Jung Ji-man dan wanita itu berusaha melarikan diri. Sementara Bell yang mengetahuinya mengejar mereka. Jung Ji-man menyuruh wanita itu agar bersembunyi dan Jung Ji-man langsung menghadapi Bell. Bell menyatakan kalau dirinya suka membunuh orang demi uang dan tidak peduli apakah orang itu sekutu atau musuh. Jung Ji-man dan Bell berkelahi dengan brutal. Meskipun Bell terluka, tapi Bell masih bisa memojokkan dan akan menghabisi Jung Ji-man. Namun wanita misterius itu menembak tepat di mata kiri Bell. Bell merasakan kesakitan luar biasa dan mengancam jika Jung Ji-man hari ini tidak membunuh Bell, Bell akan membunuh semua anggota keluarganya Jung Ji-man. Dengan kemarahan, Jung Ji-man menikam Bell. Sayangnya saat Jung Ji-man akan menembakkan pistol pada Bell, peluru sudah habis. Lalu Jung Ji-man pergi bersama wanita itu tepat pada saat bom meledak. Setelah Bell dianggap sudah mati, Jung Ji-man sebagai kapten tim diinterogasi. Saat itu Jung Ji-man mengarang cerita tentang bagaimana Bell menyelamatkannya dari sisa-sisa musuh selama misi. Jung Ji-man dan Bell berjuang bersama, tapi bom meledak dan hanya Jung Ji-man yang berhasil selamat. Lalu Jung Ji-man pergi ke ruangan Lee Yong-han dan mengajukan cuti. Setelah Jung Ji-man meninggalkan ruangan Lee Yong-han memerintahkan anak buahnya untuk tetap mengawasi Jung Ji-man. Lee Seong-jo bertugas membawa barang-barang Bell. Lee Seong-jo menemukan jam tangan dan menyimpannya. Di atap gedung, tim berduka atas kematian Bell dan membakar semua barang-barang milik Bell. Dan masing-masing membakar uang. Lee Seong-jo basa-basi karena mendengar Jung Ji-man akan cuti. Dan harapan Lee Seong-jo, Jung Ji-man akan kembali ke tim. Di terminal bis, Jung Ji-man mengetahui kalau ada orang yang mengikuti dan mengawasinya. Saat itu, Jung Ji-man menyuruh penjemputnya tidak mendekatinya, tapi melemparkan kunci mobilnya saja. Jung Ji-man cuti dan pulang pada keluarganya. Kakaknya Jung Ji-man marah-marah karena adiknya sudah lama sekali tidak pulang. Ini adalah kakaknya Jung Ji-man, yaitu Jung Jin-chon. Kakak iparnya, yaitu Eun Yong. Keponakannya, yaitu Jung Ji-an. Dan Yong-sun, ibunya yang sangat merindukan Jung Ji-man. Di tempat lain, Lee Seong-jo sedang berlatih tembakan jauhnya. Dan secara tidak terduga, Bell masih hidup dan muncul di tempat itu menemui Lee Seong-jo. Setelah 8 tahun menghilang, akhirnya Jung Ji-man berkumpul lagi dengan keluarganya dan mereka berfoto keluarga. Sementara itu, wanita yang sebelumnya diselamatkan oleh Jung Ji-man dipaketkan dengan peti besar bersama dengan pengiriman senjata ke Jepang. Hebatnya di Jepang, gak ada yang mau menyentuh milik Jung Ji-man karena ada surat yang menjelaskan konsekuensinya. Dan mereka hanya mengambil pesanan senjata mereka aja, guys. Lalu, paket itu dikirim lagi ke bagian lain Korea ke tempat pedagang senjata yaitu Honda. Saat membuka peti, Honda terkejut, tapi wanita itu memberikan ponsel dari Jung Ji-man yang berpesan kalau sementara wanita ini akan dititipkan pada Honda. Di rumah sakit, Jung Ji-man sedang menemani ibunya yang sakit kanker. Ibunya berpesan pada Jung Ji-man agar lebih perhatian pada saudara dan keponakannya. Lalu ibunya menyuruh Jung Ji-man pergi agar lebih banyak waktu mengenal keponakannya yaitu Jung Ji-an. Di tempat lain, Honda menerima paket. Guys, Honda ini adalah seorang bisu, kemungkinan dia juga tuli. Jadi Honda berkomunikasi dengan bahasa isyarat atau dengan ponsel.
Saat ini Honda bersama dengan wanita itu. Wanita itu nggak pernah memperkenalkan dirinya, sedangkan kita tahu kalau wanita itu adalah Soh Min Hye. Saat itu Soh Min Hye sedang menegur Honda yang membuang bungkus kotak sembarangan. Kotak-kotak kardus itu berisi senjata. Lalu Honda melihat CCTV ada sesuatu yang mencurigakan. Honda langsung memeriksanya dan meninggalkan 2 pistol dalam keadaan belum dirakit. Dan Soh Min Hye menjadi penasaran karena melihat 2 pistol itu. Honda memeriksa situasi, ternyata yang datang ke toko Honda adalah Jung Jin-man. Dan Jung Jin-man menegur teman lamanya, yaitu Honda, karena keamanan toko yang buruk. Padahal tempat itu adalah toko senjata. Honda membawa Jung Jin-man masuk. Di ruangan itu ada Soh Min Hye yang sangat senang karena bertemu lagi dengan Jung Jin-man. Lalu saat Soh Min Hye tidur, Honda dan Jung Jin-man membicarakan tentang Bell. Sebenarnya Jung Jin-man agak cemas karena mayat Bell belum ditemukan. Honda optimis kalau Bell sudah mati karena orang-orang terbaik di Asia Tenggara yang mencari mayatnya mengatakan tidak ada yang akan selamat dari ledakan sebesar itu. Lalu Honda membicarakan kalau dirinya akan membuat pusat perbelanjaan daring dan memperluas bisnis dan menghasilkan banyak uang. Dan Honda ingin Jung Jin-man bekerja padanya. Saat itu Jung Jin-man nggak percaya dengan Honda karena Honda bukan ahli komputer. Tapi Honda mengatakan kalau adiknya yang akan membuat program web itu, karena adiknya jenius komputer. Lalu Honda juga ngasih tahu Jung Jin-man kalau Soh Min Hye ternyata bisa merakit senjata, padahal Honda nggak pernah mengajarinya, guys. Di tempat lain, Bell, Lee Sung-jo, dan anggota Babylon sedang rapat untuk menghabisi seluruh keluarga Jung Jin-man. Saat itu Jun Chol nggak setuju kalau harus membunuh seluruh keluarga Jung Jin-man dan memilih mundur. Tapi Lee Sung-jo mengancam Jun Chol kalau Jun Chol nggak berpartisipasi, keluarga Jun Chol akan dihabisi. Pembunuhan pertama pun dimulai, guys. Bell ke rumah sakit dan membunuh Yong Sun, ibunya Jung Jin-man. Di pemakaman, Jung Jin-man berpikir ada sesuatu yang mencurigakan tentang kematian ibunya itu dan meminta kakaknya agar ibu diotopsi. Tapi Jong Jin-chon mengatakan kalau ibu mereka sudah lama sakit dan belum lama ini sudah dioperasi 2 kali karena kanker saluran empedu. Jong Jin-chon mengatakan kalau ibu mereka bersemangat karena Jung Jin-man sudah kembali. Jadi kematian ibu mereka itu wajar. Eun-yong melerai pertengkaran mereka. Dan saat itu putrinya yaitu Jung Ji-an nggak sengaja memecahkan barang dan meminta Jung Jin-man membawa Jung Ji-an pulang. Setelah Jung Ji-man dan Jung Ji-an pergi, hampir bersamaan mobil yang dikendarai Lee Sung-jo datang. Lee Sung-jo si tukang sniper. Lee Sung-jo datang berpura-pura sebagai pelayat. Lee Sung-jo juga mengaku mengenal ibu Yong Sun dan mengaku sebagai teman lama Jung Ji-man. Lee Sung-jo membawa Jung Jin-chon dan Eun-yong ke atap di mana Bell sudah menunggu di sana. Lee Sung-jo membuat skenario kalau Eun-yong berselingkuh, membuat Jung Jin-chon marah, lalu Jung Jin-chon membunuh Eun-yong kemudian bunuh diri. Gosip itulah yang tersebar sampai Jung Ji-an dewasa. Padahal mereka dibunuh oleh Bell dan Lee Sung-jo. Di rumah, Jung Ji-an yang gak bisa tidur keluar dari kamarnya dan duduk di samping Jung Ji-man. Jung Ji-an bertanya pada Jung Ji-man tentang kematian neneknya dan Jung Ji-an menganggap kematian itu menyebalkan. Jung Jin-man menjawab kematian memang menyebalkan dan semua manusia pada akhirnya juga pasti mati. Lalu Jung Jin-man memberikan contoh saat mereka berdua sedang menonton National Geographic, di mana hiena menyerang singa dan Jung Jin-man memberitahu Jung Ji-an kalau kematian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Yang lemah hanya bisa menggonggong, sedangkan yang kuat akan tetap diam. Jung Jin-man hanya mengatakan kalau Jung Ji-an tidak boleh takut dan tetap membuka mata untuk menghadapi semua itu. Kemudian Jung Jin-man mendapat panggilan telepon. Jung Jin-man mendapat kabar dari Jung Chol kalau Bell masih hidup dan akan menghabisi seluruh keluarga Jung Jin-man. Dan saat ini Bell dan Lee Sung-jo sedang menuju ke tempat pemakaman ibunya Jung Ji-man. Padahal saudara dan iparnya sudah terbunuh, guys. Ini jebakan, guys. Kemudian Jung Ji-man langsung mengirim pesan meminta Honda datang untuk menjaga Jung Ji-an. Honda pergi meninggalkan adiknya dan berjanji akan pulang sebelum makan malam. Lalu Jung Ji-man memberitahu Jung Ji-an kalau harus pergi ke rumah duka dan meninggalkan Jung Ji-an sendirian. Saat itu Jung Ji-man mengatakan kalau temannya akan datang menjemput Jung Ji-an. Jung Ji-man berpesan kalau Jung Ji-an hanya boleh membuka pintu jika orang yang menjemputnya itu mampu memecahkan teka-teki.
Jeng Jian memilih teka-teki apa alat senam favorit Guda. Jawabannya kuda-kuda pelana. Jeng Jiman meninggalkan Jeng Jian sendiri. Jeng Jiman dengan mobilnya melaju menuju rumah sakit, tetapi saat di terowongan ada mobil rusak yang menghadang di depannya. Ada ibu-ibu guys. Ada seorang ibu-ibu meminta Jeng Jiman membantunya. Karena nggak ada waktu, Jeng Jiman memundurkan mobilnya, tapi truk besar menabrak mobil Jeng Jiman. Bener kan? Ini jebakan. Dari dalam truk itu keluar orang-orang bersenjata yang dipimpin oleh Junchol. Mobil Jeng Jiman ditembaki. Dan gak disangka ibu-ibu yang tadi ternyata juga menembak Jeng Jiman. Tapi mobil dan kaca anti peluru. Lalu kap di belakang mobil terbuka. Dan Jeng Jiman dengan senjata mesinnya membalas tembakan. Para penembak itu dihabisi. Lalu dengan cepat Jeng Jiman sudah menangkap Junchol. Junchol meminta maaf dan berusaha menjelaskan. Tapi saat ibu-ibu bersenjata itu menembak, Jeng Jiman membuat tubuh Junchol sebagai tameng. Dan dengan cepat Jeng Jiman meninggalkan tempat itu. Sementara itu di rumah Jeng Jian, seorang pria memang datang dan berusaha masuk ke rumah Jeng Jian. Seperti yang diinstruksikan, sambil mendekap bonekanya, Jeng Jian menanyakan teka-teki itu pada orang yang berusaha membuka pintu rumahnya. Tapi orang itu diam aja dan membuka paksa pintu rumah. Jeng Jian terkejut. Tapi sebelum orang itu bisa masuk ke dalam rumah, seseorang sudah menariknya keluar. Honda datang tepat waktu dan berhasil mengalahkan orang itu. Kemudian Honda masuk dan menunjukkan kepada Jeng Jian jawaban yang benar atas teka-teki itu. Honda berkomunikasi dengan mengetik di ponselnya dan mengatakan pada Jeng Jian kalau Honda adalah teman pamannya. Saat itu musuh-musuh menaiki tangga dan Honda menyuruh Jeng Jian untuk tinggal di kamar dan menguncinya. Honda dan pembunuh gondrong itu saling tembak guys. Tapi Honda gak mendengar Lee Seong-jo yang datang menyergapnya. Lee Seong-jo menghajar Honda. Jeng Jian hanya mendengar suara saja. Jeng Jian mengintip di pintu dan melihat kalau teman pamannya itu sudah dikalahkan. Lee Seong-jo dan bawahannya masuk ke kamar Jeng Jian dan menemukan kalau Jeng Jian sudah memanjat keluar jendela dan bergantung pada besi di luar gedung guys. Saat Lee Seong-jo ingin meraih Jeng Jian melepaskan pegangannya dan terjatuh di tumpukan sofa yang dibuang di jalan. Namun saat melarikan diri, Jeng Jian ditabrak mobil. Orang-orang berkerumun sehingga para penjahat tidak bisa mendekati Jeng Jian. Jeng Jian dibawa ke rumah sakit. Saat Jeng Jian terbangun di rumah sakit, Jeng Jian mendengar dari petugas polisi tentang pasangan suami istri yang sudah dibunuh di rumah duka. Petugas polisi itu membicarakan tentang kedua orang tua Jeng Jian yang terbunuh, dan Jeng Jian hanya memiliki seorang paman saja. Sementara itu di tempat Honda, toko senjatanya didatangi dua orang musuh. So Min Hye melihat kedua orang Babylon itu sudah masuk ke dalam toko. So Min Hye sedih karena mendengar kalau Honda sudah mati. Dan saat ini para penjahat itu mencari So Min Hye untuk dihabisi. Tapi kedua penjahat itu terkena jebakan. Dan So Min Hye menghabisi mereka. Lalu So Min Hye membakar seluruh tempat itu. Di tempat lain, Pasin sedang telepon dengan keluarganya dan terkejut karena ada yang masuk ke dalam rumahnya. Ternyata Jung Jinman yang saat ini sedang terluka tembak. Dan Pasin menyelamatkan Jung Jiman. Tapi Pasin menyuruh Jung Jiman pergi karena Pasin sudah meninggalkan dan tidak mau lagi berurusan dengan Babylon. Pasin hanya mempertanyakan kenapa Jung Jiman yang selalu mentaati perintah perusahaan akan membunuh Bell. Jung Jiman menjelaskan kalau dirinya menyesal karena sudah memberi kesaksian palsu. Kalau Jung Jiman berkata kebenaran, para warga sipil itu nggak akan mati dan Bell pasti dipenjara. Jung Jiman saat itu hanya ingin senjata dari Pasin. Lalu Jung Jiman pergi meninggalkan Pasin. Di markas Babylon, Bell marah karena bawahannya kerja nggak satset, kill, dan malah kehilangan banyak anggota. Lalu bosnya yaitu Yong Han ternyata mendukung Bell. Yong Han mengira kalau Jung Chol sudah dibunuh oleh Jung Jinman. Dan Yong Han ingin kematian Jung Jiman sebagai contoh hukuman dari perusahaan. Lalu Yong Han dan Bell menyusun rencana selanjutnya. Di rumah sakit, malam harinya Jung Jian bermimpi ada seekor hyena menggigit pergelangan tangan, mendekatinya dan akan memakannya. Seketika itu juga Jung Jian terbangun di ranjang rumah sakit. Sementara itu di luar ruangan kamarnya ada seorang pembunuh yang sedang mencarinya. Pembunuh itu membuka kamar Jung Jian. Pembunuh itu masuk dan melihat ranjang Jung Jian kosong. Dengan kaki yang terluka, Jung Jian melarikan diri. Pembunuh itu mengejarnya.
Jung Ji-an terus berlari dan tidak sengaja menemukan ruangan. Ternyata ruangan itu adalah kamar mayat, guys. Jung Ji-an membuka salah satu laci dan merangkak ke dalam, bersembunyi di samping tubuh mayat yang ternyata adalah milik ibunya sendiri. Sedih banget, guys. Saat itu Jung Ji-man datang ke rumah sakit dan menghabisi orang-orang Babylon yang mengawasi CCTV. Jung Ji-man juga tahu keberadaan Jung Ji-an melalui CCTV. Sementara itu Bill juga menuju rumah sakit. Di ruangan kamar mayat, orang Babylon mencari dan memeriksa laci-laci mayat. Dan saat itu pembunuhnya nyaris menemukan Jung Ji-an. Ketika akan membuka laci mayat, pintu kamar mayat terbuka dan teman si pembunuh muncul. Di belakangnya ada Jung Ji-man yang mulai menembak. Jung Ji-man menghabisi mereka dengan membabi buta. Lalu setelah itu, Jung Ji-man membuka laci dan mengambil Jung Ji-an. Jung Ji-man mengatakan pada Jung Ji-an untuk menutup matanya dan membawa Jung Ji-an keluar. Tapi di luar kamar mayat, ternyata musuh besarnya sedang melihatnya. Saat Bill akan mengeluarkan senjata dan ingin menghabisi Jung Ji-man, bersamaan dengan itu, lorong menjadi penuh dengan orang-orang yang berkabung. Karena lorong itu berdekatan dengan ruang duka, Jung Ji-man menghilang. Di tempat lain, Yong-han baru pulang disambut oleh cucunya. Ternyata di keluarganya, Yong-han menjadi karakter yang baik dan lembut. Tapi Yong-han terkejut karena melihat Jung Ji-man sudah berada di rumahnya. Jung Ji-man datang mengancam Yong-han. Jung Ji-man meminta Yong-han menghentikan tindakan pasukannya. Kalau tidak, Jung Ji-man akan menghabisi seluruh keluarga Yong-han. Lalu Yong-han menghubungi Bill, tapi menanyakan apakah Bill bisa menghentikan tindakannya. Bill langsung menutup ponselnya. Di rumah Pasin, Jung Ji-man mengatakan kalau Babylon akan mundur, tapi tidak dengan Bill. Jung Ji-man akan melawan, tapi tidak sekarang. Jung Ji-man masih membutuhkan rencana jangka panjang. Kemudian, Jung Ji-man mengajak Pasin mendatangi sebuah tempat yang luas, di mana Jung Ji-man akan membangun pusat pembelanjaan senjata di bawah tanah. Disinilah awal terbentuknya Murder Help. Ternyata ide dari penjual senjata yaitu almarhum Honda. Kemudian Jung Ji-man menjemput adiknya Honda yang dijuluki sebagai Brother, yang tidak tahan dengan sinar matahari. Kemudian Pasin mendatangi wanita yang pernah diselamatkan oleh Jung Ji-man. 1 bulan kemudian, Jung Ji-an dan Jung Ji-man berkendara dan sampai di sebuah rumah. Ketika Jung Ji-an tersandung dan jatuh, Jung Ji-man mengatakan kepada Jung Ji-an kalau dirinya tidak bisa menjadi orang tua seperti ibu dan ayahnya. Saat itu Jung Ji-an bangkit sendiri dan membereskan barang-barangnya. Saat Jung Ji-an sedang tidur, Jung Ji-man melihat gadis kecil itu nggak bisa tidur nyenyak. Jung Ji-man pernah memeriksakan Jung Ji-an ke ahli tentang masalah Jung Ji-an yang nggak bisa berbicara. Jung Ji-man diberitahu kalau Jung Ji-an menderita afasia dengan amnesia disosiatif. Bukan masalah fisik, tapi penyebabnya adalah Jung Ji-an shock, stres, pasca trauma karena kehilangan kedua orang tuanya. Jung Ji-man sedih menyalahkan dirinya sendiri karena nggak bisa melindungi keluarganya. Akhirnya Jung Ji-man memasang CCTV di semua tempat untuk menjaga Jung Ji-an. Dan pengawasan itu nantinya akan menjadi tugas Brother. Sedangkan Pasin melatih So Min-hye berkelahi. Lalu nantinya So Min-hye juga menjadi pelanggan Murder Help, memiliki kode, dan namanya juga akan dikenal oleh orang-orang Babylon sebagai wanita berkemampuan dan ditakuti. Kemudian, ketika di kantin sekolah, Jung Ji-an mendapatkan perlakuan buruk, tapi Jung Ji-an hanya diam aja. Saat itu Bae Jong-min membantunya, tapi Jung Ji-an tidak menghiraukan dan pergi meninggalkannya. Tapi ketika seorang anak laki-laki membuat pernyataan kasar tentang kedua orang tua Jung Ji-an, Jung Ji-an melemparkan kursi ke arahnya. Suatu hari saat pulang sekolah dan hujan, Jung Ji-an tidak melihat pamannya menjemputnya. Jung Ji-an memutuskan untuk pulang sendiri di tengah hujan. Jung Ji-man menepikan mobil dan ingin membawa Jung Ji-an pulang. Tapi Jung Ji-an tetap ingin pulang berjalan kaki. Jung Ji-man meninggalkan Jung Ji-an. Tentu aja karena kehujanan, Jung Ji-an jatuh sakit. Hari-hari berlalu dan Jung Ji-an hanya berangkat ke sekolah tanpa sarapan. Malam harinya pun Jung Ji-man hanya makan sendirian. Lalu seiring dengan waktu, Jung Ji-an belajar mendapatkan makanannya sendiri, bergantian menonton TV, dan mulai berkomunikasi dengan Jung Ji-man melalui post-it note. Jung Ji-an selalu menempelkan sticky notes untuk keperluan sekolahnya di kulkas.
Di sekolah, Jung Ji-man mendapatkan laporan dari wali kelas kalau Jung Ji-an sulit berbaur dengan teman-teman sekelasnya, sehingga Jung Ji-an diintimidasi dan dikucilkan karena tidak bisa berbicara. Bahkan terakhir, Jung Ji-an melukai temannya. Tapi, Jung Ji-man mengatakan pada wali kelas kalau Jung Ji-an harus bisa mengatasi afasianya sendiri. Suatu ketika, 3 anak laki-laki mengunci Jung Ji-an di dalam gudang bawah tanah di sekolah. Di dalam gudang gelap itu, Jung Ji-an ketakutan, dan saat malam tiba, lagi-lagi Jung Ji-an melihat Hae-na sedang menggigit lengan yang terpotong. Jung Ji-an sangat ketakutan dan menggedor-gedor pintu gudang. Akhirnya Jung Ji-an sambil menangis bisa berbicara, berteriak, memanggil-manggil nama pamannya. Jung Ji-man membuka pintu, menemukannya, dan Jung Ji-an akhirnya mengeluarkan semua kata-kata yang selama ini sudah ditahannya. Tapi karena kejadian itu, afasia Jung Ji-an sembuh. Jung Ji-an menangis bertanya kepada Jung Ji-man kenapa Jung Ji-man terlambat. Jung Ji-man hanya bisa minta maaf. Lalu di rumah, Jung Ji-man membuka kulkas dan mulai memasak barbeque. Aroma barbeque sudah membawa Jung Ji-an keluar dari kamarnya. Dan mereka berdua akhirnya makan bersama, guys. Jung Ji-an mengatakan kalau daging itu rasanya enak. Lalu, saat Jung Ji-an berusia 17 tahun, Jung Ji-an pulang dari sekolah dan menemukan kalau Pasin dan beberapa orang mendadak melakukan perbaikan rumah. Perbaikan rumah itu cukup lama, selama 2 minggu, dan hal itu membuat Jung Ji-man mengajak Jung Ji-an mendaki Gunung Jirisan saja. Di Gunung Jirisan, mereka bermalam di sebuah gua. Tapi Jung Ji-man terserang demam dan ponselnya Jung Ji-an juga nggak ada sinyal. Jung Ji-an semakin kesal, bete, karena mereka berada di pegunungan. Kaki Jung Ji-man juga terluka. Saat itu Jung Ji-man mengeluarkan peta dan menyuruh Jung Ji-an agar menuju shelter dengan telepon darurat. Jung Ji-man memberikan ketapel pada Jung Ji-an untuk melindungi diri dari babi hutan. Dan berpesan, jika Jung Ji-an mendapati dirinya dalam bahaya, Jung Ji-man menyuruh Jung Ji-an meneriakkan nama Jung Ji-man dengan suara keras 3 kali. Sama seperti yang dilakukan Jung Ji-an ketika terjebak di ruang bawah tanah sekolah saat masih kecil. Kemudian ketika Jung Ji-an pergi, ternyata ponselnya Jung Ji-man bisa menghubungi Pasin, guys. Dan memberitahu Pasin kalau Jung Ji-an sedang dalam perjalanan turun mencari shelter. Jung Ji-man memuji obat yang diberikan Pasin padanya. Obat itu sudah membuat Jung Ji-man seperti orang sakit. Ternyata Jung Ji-man tidak apa-apa. Apa yang direncanakan Jung Ji-man dan Pasin? Apakah rencana mereka adalah membuat Jung Ji-an berani menghadapi trauma masa kecilnya? Saat itu Jung Ji-man masuk lagi ke dalam gua untuk mengambil softcase yang kemungkinan berisi senjata. Sementara itu Jung Ji-an sedang menuruni gunung dan mencapai shelter untuk meminta bantuan. Jung Ji-an membuka pintu dan melihat ternyata di dalam ada 5 anjing liar sedang mengunyah daging. Dan potongan daging itu berubah menjadi potongan pergelangan tangan yang selalu menjadi mimpi buruk Jung Ji-an saat masih kecil. Tampaknya Jung Ji-an berhalusinasi karena ketakutan. Jung Ji-an hanya fokus pada anjing yang selama ini membuatnya trauma, tidak menghiraukan anjing-anjing lain. Jung Ji-an mengerahkan keberaniannya dan menggunakan ketapel untuk menyingkirkan anjing yang selama ini membuatnya trauma. Saat itu Jung Ji-an mengingat perkataan pamannya, kalau yang lemah hanya bisa menggonggong sedangkan yang kuat tidak akan menggonggong. Apapun alasannya, Jung Ji-an harus tetap membuka mata dan harus menghadapi itu. Jung Ji-an berhasil menyingkirkan traumanya. Dan di kejauhan, suara tembakan senjata dari Jung Ji-man membuat anjing-anjing itu menjauh. Apakah kejadian itu untuk membuat Jung Ji-an berani dan menghilangkan trauma Jung Ji-an yang selalu dihantui Hae-na, atau anjing yang selalu membawa pergelangan tangan manusia di mulutnya? Walaupun caranya ekstrim sih. Di perjalanan, Jung Ji-man mengaku sudah sehat dengan cepat berkat alam. Jung Ji-an mempertanyakan di mana pamannya menemukan senjata. Jung Ji-man mengatakan kalau senjata itu dipinjamkan oleh Pasin. Jung Ji-an marah karena Jung Ji-man memberikan ketapel padanya, sedangkan Jung Ji-man punya senjata asli. Tapi Jung Ji-man mengatakan kalau Jung Ji-an masih belum bisa menggunakan senjata asli. Kemudian keesokan harinya, Jung Ji-an berlatih menggunakan ketapel di lapangan dekat rumah mereka. Dan akhirnya Jung Ji-man mengambil pistol dan mengajari Jung Ji-an cara menggunakannya, guys. Jung Ji-an dan Jung Ji-man akhirnya juga menonton film bersama. Beda seperti dulu yang masih nonton sendiri-sendiri. Saat itu Jung Ji-an mengejek bagaimana bisa sang pahlawan dengan mudahnya menghindar dari semua peluru.
Tapi Jung Jiman mengatakan kalau pahlawan aksi itu menggunakan titik buta musuh untuk menavigasi jalannya. Di masa sekolah, Jung Ji-an juga mengalami masa-masa bahagia, mengenal dan berkencan dengan seorang pria bernama Jun Myeon. Mereka berkencan di taman bermain. Lalu Jun Myeon mengantar Jung Ji-an pulang, dan Jun Myeon mencoba mencium Jung Ji-an saat sampai di depan rumah. Tapi Jung Ji-man dan Pasin menyela mereka, dan meminta anak itu menunjukkan SIM-nya karena mengendarai sepeda motor. Terlihat kalau Jung Ji-man overprotected, guys. Lalu Jung Myeon memilih langsung pulang karena terintimidasi. Jung Ji-man menilai kalau Jun Myeon tidak menghormatinya sebagai orang tua. Jung Ji-an sangat kesal dengan aturan pamannya. Lalu keesokan harinya ketika Jung Ji-an bekerja paruh waktu di Burger Bulgogi, teman-teman sekolahnya membicarakannya karena Jung Ji-an juga bekerja paruh waktu di toko kimbap. Mereka membicarakan keburukan Jung Ji-an, guys. Tapi saat itu Cha Min-suk membelanya karena pernah jadi teman dekat Jung Ji-an di SMP. Kemudian Jun Myeon masuk ke toko mau beli burger, tapi setelah melihat Jung Ji-an, Jun Myeon langsung keluar lagi. Dan Jung Ji-an hanya bisa terdiam. Jung Ji-an pulang ke rumah dan mencaci maki Jung Ji-man karena bertingkah aneh dengan orang-orang di sekitarnya. Jung Ji-man selalu mencampuri kehidupan Jung Ji-an. Seperti temannya yaitu Cha Min-suk yang sejak SMP selalu diawasi oleh Jung Ji-man, sehingga Jung Ji-an kehilangan teman satu-satunya seperti Cha Min-suk. Lalu ada tutornya Jung Ji-an yang diancam sama Jung Ji-man agar bekerja dengan benar. Padahal tutornya Jung Ji-an itu hanya bercanda karena ancaman Jung Ji-man itu, tutornya Jung Ji-an itu berhenti bekerja keesokan harinya. Jung Ji-man menjelaskan kalau Cha Min-suk sudah mencuri jam tangannya sehingga Jung Ji-man mengawasinya. Sedangkan tutornya Jung Ji-an ternyata seminggu kemudian setelah berhenti mengajar melakukan pelecehan, guys. Jung Ji-man melakukan hal itu karena sebagai wali sah yang harus melindungi Jung Ji-an. Jung Ji-an masih protes lagi dengan apa yang dilakukan paman dan Pasin pada Jun Myeon. Tapi Jung Ji-man beralasan kalau anak SMA nggak punya SIM dilarang naik sepeda motor, apalagi nggak pakai helm, bahkan merokok karena saat itu Jun Myeon bau rokok. Jung Ji-an tetap protes dan mengatakan kalau dirinya bekerja paruh waktu untuk menabung dan berniat pindah dari rumah pamannya. Jung Ji-an merasa dirinya berbeda karena sejak kecil diasuh oleh pamannya, tapi tetap aja Jung Ji-an merasa kalau Jung Ji-man seperti mengurungnya. Jung Ji-an merasa pamannya terlalu mencampuri kehidupannya, dan Jung Ji-an hanya ingin berbaur dengan teman-teman sebayanya. Jung Ji-an ingin berpacaran juga. Akhirnya Jung Ji-man ingin bertaruh. Jung Ji-man akan membiarkan Jung Ji-an pindah jika Jung Ji-an bisa memukul wajah Jung Ji-man sekali. Jung Ji-an menganggap pamannya itu nggak serius. Kemudian Jung Ji-an bertanya apakah orang tuanya benar-benar meninggal karena kematian biasa. Apakah Jung Ji-man menyembunyikan sesuatu? Tapi Jung Ji-man menghindari pertanyaan itu, mengalihkan pembicaraan untuk kembali ke pertaruhan. Jika Jung Ji-an berhasil memukul wajah Jung Ji-man, Jung Ji-an bebas pergi. Jung Ji-an yang emosi mencoba memukul Jung Ji-man, tapi mudah sekali Jung Ji-man menghindarinya. Sampai Jung Ji-an menendang kitchen set. Suatu hari, Pasin mengajari Jung Ji-an bekerja menggunakan forklift di gudang. Setelah itu Jung Ji-an menggunakan kesempatan itu untuk memojokkan Jung Ji-man dan mencoba memukul Jung Ji-man, tapi gagal lagi, guys. Jung Ji-an bersikeras mengejar pamannya dan Pasin menghentikannya. Jung Ji-an marah sama Pasin karena Pasin mengejek Jung Ji-an terlalu lambat seperti siput. Jung Ji-an marah dan menyerang Pasin, dan dengan isyarat dari Jung Ji-man, Pasin membuat Jung Ji-an pingsan. Saat Jung Ji-an tersadar, Jung Ji-an kaget karena sudah pingsan terlalu lama. Jung Ji-an menganggap pamannya tega membuat keponakannya pingsan, dan Pasin menyalahkan Jung Ji-man. Mereka saling menyalahkan, guys. Keadaan itu membuat Jung Ji-an makin kesal, menendang barang-barang dan meninggalkan tempat itu. Malamnya, saat Pasin lagi goreng bakmi di warung Miang Tai-nya sedang melayani orang-orang berwajah India atau Rohingya, tiba-tiba Jung Ji-an datang dan meminta Pasin untuk mengajarinya cara bertarung, gaya seni bela diri yang dikenal sebagai Muang Thai, agar bisa memukul pamannya. Jung Ji-an curhat ingin pindah dari rumah pamannya. Pasin terkejut tapi menyetujuinya dengan pertemuan 3 kali seminggu dengan bayaran 500.000 won per bulan. Jung Ji-an ngomong kalau uangnya nggak sebanyak itu, tapi Pasin dengan mengiba mengatakan kalau tahun depan harus mengirim anaknya ke sekolah swasta. Pasin butuh uang banyak untuk mewujudkan itu.
Tapi Jung Ji-an menggerutu karena dengan kerja paruh waktu, Jung Ji-an hanya bisa mengumpulkan 50.000 won per minggu. Mendengar itu, Pasin langsung menyetujuinya. Lalu, Pasin membawa Jung Ji-an ke sebuah ruangan di belakang warung dan mereka segera memulai pelatihan. Ruangan yang cukup luas dengan samsak di tengahnya. Pasin memulai pelatihan dengan melancarkan satu pukulannya, guys. Jung Ji-an memulai Muang Thai-nya. Lari setiap hari sepulang sekolah, melatih kekuatan kaki di tempat kerja per waktu. Jung Ji-an berlatih keras. Pulangnya, Jung Ji-an masih gagal memukul pamannya. Tapi Jung Ji-an masih kurang cepat dan sekali lagi gagal memukul pamannya. Setiap malam Jung Ji-an ke warungnya Pasin, bertemu dengan orang-orang India itu dan berlatih Muang Thai. Gak terasa udah 2 bulan, Jung Ji-an bersenang-senang dengan Pasin dan orang-orang langganan warungnya Pasin. Di suatu malam, Jung Ji-an pulang dari membeli barang dan bertemu dengan teman sekolahnya yang ketakutan. Lalu, Jung Ji-an melanjutkan jalannya dan mendapati sekelompok anak laki-laki yang sedang menyudutkan Cha Min-suk, teman SMP-nya dulu. Cha Min-suk memanggil nama Jung Ji-an dan langsung melarikan diri. Karena Cha Min-suk lari, Jung Ji-an menjadi target mereka selanjutnya. Lalu Jung Ji-an menggunakan keterampilan Muang Thai-nya untuk melawan mereka, guys. Wow, Jung Ji-an bisa. Tapi saat salah satu anak laki-laki mengambil senjata, Jung Ji-man datang langsung menghadangnya. Lalu Cha Min-suk datang lagi bersama polisi. Dalam perjalanan pulang, Jung Ji-man memberi saran pada Jung Ji-an kalau bela dirinya sudah bagus, tapi itu belum cukup untuk mengalahkan orang yang bersenjata. Lebih baik Jung Ji-an lari saja. Lalu, Jung Ji-an meminta pamannya untuk menurunkan dirinya di tempat guru Pasin. Tapi Jung Ji-an menemukan polisi di warung guru Pasin dan sekelompok orang yang uangnya dipinjam oleh Pasin. Dan Pasin sepertinya telah melarikan diri. Pasin hanya meninggalkan ikat kepala Muang Thai-nya pada Jung Ji-an. Pasin sudah pergi. Lalu suatu ketika Jung Ji-an berada di kantor polisi di mana seorang pria mengaku kalau sudah dipukuli oleh Jung Ji-an. Dari rekaman CCTV, polisi melihat kalau pria itu sengaja memasuki toilet wanita dan Jung Ji-an memukulinya karena orang itu masuk ke toilet wanita. Para polisi terkejut karena tindakan Jung Ji-an. Tapi inilah hukum, guys. Karena hak asasi manusia, orang yang dipukuli walaupun orang itu dicap sebagai penjahat, penjahat itu pun punya hak untuk menuntut orang yang memukulinya. Coba tebak apakah ini adil? Inilah hak asasi manusia, makanya dilarang main hakim sendiri. Polisi menyuruh Jung Ji-an menghubungi walinya. Saat itu Jung Ji-an menghubungi ponsel pamannya untuk datang menjemputnya. Tapi polisi lain malah mengangkat ponsel pamannya dan memberitahunya kalau pamannya sudah meninggal, guys. Kemudian waktu kembali saat Jung Ji-man memasang jeruji logam di jendela apartemen barunya Jung Ji-an di Seoul. Tampaknya Jung Ji-an sudah pindah dari rumah pamannya, guys. Jung Ji-an sudah kuliah. Meskipun Jung Ji-an mencemooh tindakan pamannya, Jung Ji-man tetap memberi Jung Ji-an lemari logam anti peluru, guys. Hal itu membuat Jung Ji-an risih, karena nggak ada penjelasan lebih tentang tindakan pamannya yang menurutnya aneh itu. Lalu Jung Ji-an menceritakan bagaimana seorang pemilik toko swalayan yang sudah mencurangi gajinya ternyata ditemukan dalam sebuah kecelakaan mobil dengan tulang patah dan harus dirawat selama 6 bulan di rumah sakit. Tapi Jung Ji-an terkejut karena orang itu menelponnya dan berjanji akan membayarkan gaji yang seharusnya sudah menjadi haknya Jung Ji-an dan membayar gaji semua pekerja paruh waktu. Jung Ji-an jadi memikirkan keampuhan memanggil nama pamannya 3 kali ke langit. Dan mengejutkan karena Jung Ji-man mengatakan kalau dirinya lah yang menghukum pemilik swalayan itu. Tapi Jung Ji-an berasumsi kalau Jung Ji-man hanya bercanda. Kemudian Jung Ji-man mengambil foto kartu mahasiswinya Jung Ji-an dan Jung Ji-man meminta Jung Ji-an agar selalu mengingat nomor induk kartu mahasiswinya karena sangat penting. 22019074. Ternyata hari itu adalah hal terakhir yang diminta Jung Ji-man pada Jung Ji-an. Jung Ji-an melamun di dalam taksi dan sopir taksi menegurnya karena mengaku mengenal Jung Ji-an, keponakannya Jung Ji-man. Lalu sopir taksi itu memperkenalkan diri kalau dirinya dulu adalah teman sekolah SMP dan SMA-nya Jung Ji-man dan sudah mengetahui Jung Ji-an ketika masih kecil. Lalu sopir taksi menanyakan kabar Jung Ji-man dan Jung Ji-an memberitahu sopir taksi itu kalau pamannya sudah meninggal. Lalu sopir taksi itu menyarankan rumah duka yang baik dan meninggalkan kartu namanya untuk Jung Ji-an.
Kemudian Jung Jian pergi ke kamar mayat untuk memverifikasi identitas jenazah pamannya. Jung Jiman mengalami luka di lehernya. Hal itu membuat Jung Jian penasaran karena umumnya orang yang bunuh diri itu mengiris lengannya. Tapi kenapa irisan itu ada di leher? Jadi terlihat seperti pembunuhan. Polisi sudah menyelidiki kemungkinan adanya pembunuhan itu, tapi karena tidak ada orang yang terlihat di sekitar rumahnya, kasus itu disimpulkan sebagai bunuh diri. Ketika tubuh Jung Jiman dimasukkan kembali ke dalam laci mayat, Jung Jian memperhatikan tato di kaki Jung Jiman yang bertuliskan "More the Help". Lalu Jung Jian melaksanakan formalitas untuk pemakaman di rumah duka. Lalu ketika pulang kembali ke rumah pamannya, Jung Jian bertemu dengan seorang laki-laki bernama Bai Jongmin. Mereka dulu saling mengenal saat masih anak-anak. Saat ini Bai Jongmin mengambil jurusan teknik komputer. Bai Jongmin membantu Jung Jian menemukan dan mengedit foto pamannya untuk pemakaman. Ternyata diketahui kalau Bai Jongmin pernah bekerja paruh waktu untuk Jung Jiman dan juga orang terakhir yang berbicara dengan Jung Jiman. Bahkan Bai Jongmin menawarkan diri untuk membersihkan kamar mandi tempat mayat Jung Jiman ditemukan, dan Jung Jian sangat berterima kasih. Di rumah duka di pemakaman Jung Jiman, supir taksi datang bersama teman-teman sekolah lamanya Jung Jiman. Dari seluruh karangan bunga yang diterima oleh Jung Jian yang diberitahukan semua sama si supir taksi, ada salah satu karangan bunga dari seseorang bernama Iyong Han yang tidak diketahui oleh supir taksi. Ya, kalau Iyong Han itu bosnya Jung Jiman saat masih menjadi tentara bayaran di Babylon. Saat itu Jung Jian juga melihat ada orang kembar yang menghadiri pemakaman. Si kembar yang sangat pendiam dari Babylon, bawahannya Bell dan Iyong Han. Sedangkan di luar rumah duka ada sosok misterius merokok dan mengucapkan selamat tinggal pada Jung Jiman. Sementara itu Bai Jongmin yang sedang membersihkan kamar mandinya Jung Jiman menemukan ponsel mode lama tersembunyi di salah satu lemari. Di rumah duka, teman-teman sekolah lama Jung Jiman bercerita tentang bagaimana bisnis penjualan selang Jung Jiman mungkin tidak berjalan dengan baik. Mereka membahas beberapa rumor tentang Jung Jiman sebagai gangster atau mata-mata pemerintah. Supir taksi yang sekarang sedang mabuk mengingatkan mereka kalau Jung Jiman lah yang menyelamatkan mereka semua. Ketika ayah mereka kehilangan uang karena berjudi, Jung Jiman adalah orang yang menjatuhkan tas penuh uang di rumah mereka. Cerita ini jelas mengejutkan teman-teman sekolahnya yang tidak menyadarinya. 10 tahun Jung Jian sudah tinggal bersama pamannya, tapi Jung Jian tidak mengetahui kebaikan pamannya. Setelah itu, jenazah Jung Jiman dikremasi. Mereka semua menangis, kecuali Jung Jian. Jung Jian masih terdiam membeku di sebelah abu pamannya ditemani sopir bus. Singkatnya, setelah dari pemakaman, mereka semua kembali. Bai Jongmin mengantar Jung Jian pulang. Jung Jian mengaku kepada Bai Jongmin kalau dirinya muak dengan cara kematian bunuh diri pamannya. Kemudian Jung Jian masuk rumah lalu ke kamarnya dan menemukan sepasang pakaian yang sudah disiapkan untuk dipakai. Dihantui kenangan akan pamannya di rumah, Jung Jian akhirnya putus asa dan gak bisa menahan air matanya, guys. Saat itu Bai Jongmin masuk saat Jung Jian menangis, dan Jung Jian meminta Bai Jongmin agar tinggal sebentar. Beberapa saat kemudian, Jung Jian tertidur di bahunya Bai Jongmin. Ketika Jung Jian terbangun, Bai Jongmin memberinya ponsel yang ditemukannya di kamar mandi. Ponsel model lama. Dan yang mengejutkan Jung Jian, karena ponsel itu mendapat SMS dari seseorang yang mengaku sudah membayar Jung Jiman sebesar 70 juta won. Lalu, pesan SMS lain menunjukkan kalau saldo mobile banking Jung Jiman sebesar 18,7 miliar won. Wow. Bai Jongmin menunjukkan kepada Jung Jian situs web yang biasa menjual selang. Tetapi mereka berdua tahu kalau selang itu nggak mungkin bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Dengan asumsi, situs web barang pertanian adalah kedok untuk hal lain. Saat itu Bai Jongmin menunjukkan kalau dirinya mampu meretas web pertanian Jung Jiman dan mengungkap situs web bernama Mother Help. Web penjualan senjata dan web itu adalah web gelap. Jung Jian jelas sangat terkejut karena pamannya menjual senjata. Lalu sebuah pesan chat muncul di situs web dari orang yang membayar uang itu, yang sebelumnya mengirim pesan di ponsel, guys, menanyakan kapan senjata bisa dikirim. Lalu Jung Jian membalas pesan chat itu kalau toko akan ditutup dan akan mengembalikan uang yang sudah ditransfer. Mengejutkan, orang yang mengirim pesan chat itu menyadari kalau Jung Jiman sudah mati dan mengirim pesan chat lagi kalau dirinya akan datang untuk Jung Jian sebagai gantinya. Bai Jongmin yang terkejut dengan cepat menutup halaman web. Saat Bai Jongmin menyarankan untuk memanggil polisi, bel rumah berbunyi.
Lalu, Jung Ji-an mendekati intercom dan berbicara dengan seorang wanita yang mengaku sebagai So Min-hye, guru bahasa Mandarin kenalannya Jung Ji-man. Bersama dengan itu, Jung Ji-an mendapat pesan SMS di ponsel yang memberitahunya agar tidak mati di tangan orang lain, karena pengirim SMS itu sendiri yang akan datang membunuh Jung Ji-an. Keadaan ini membuat Jung Ji-an kebingungan. Sementara itu, So Min-hye sudah berjalan dari gerbang hingga ke pintu depan dan mengatakan kalau dirinya ingin menunggu Jung Ji-man di dalam rumah. Bersama dengan itu, di langit muncul drone-drone bersenjata yang menuju rumah Jung Ji-man. Mulai dari kecil, Jung Ji-an memang gak pernah bertemu ataupun mengenal So Min-hye, guys. Jung Ji-an semakin ragu-ragu saat So Min-hye mengetuk pintu rumah. So Min-hye berbicara dalam bahasa Mandarin kalau Jung Ji-man pernah menceritakan keponakannya yang saat ini sudah menjadi mahasiswi. Saat itu, So Min-hye merayu Jung Ji-an agar membukakan pintu rumah untuknya. Karena So Min-hye walaupun mengenal Jung Ji-man, tapi So Min-hye tidak punya akses masuk ke rumah yang memiliki pertahanan keamanannya sangat kuat. Sementara itu, Jung Ji-an yang mencurigai semua orang meyakini kalau So Min-hye berbohong dan menyuruh So Min-hye pergi. Akhirnya, So Min-hye mengakhiri percakapan dan pergi begitu aja. Lalu sekali lagi Jung Ji-an mendapat pesan teks lain dari seseorang kalau akan membunuhnya. Kemudian Bae Jong-min memanggil Jung Ji-an ke dalam dan menunjukkan kepadanya kalau Bae Jong-min sudah bisa meretas akun operator situs web itu. Aturan situs web mengatakan kalau anggota resmi memerlukan kode untuk membeli produk di Mother Help. Para anggota mendapatkan kode berdasarkan nilai mereka. Prosesnya rumit, tapi menurut informasi hanya orang yang lulus yang mendapatkan kodenya. Hanya anggota yang memiliki kode yang bisa membeli produk Mother Help. Tapi juga tidak semua barang di Mother Help bisa dibeli dengan semua kode itu. Setiap kode punya kualitas yang berbeda karena membeli barang disesuaikan dengan kode kualifikasi. Ada 4 kode. Kode merah diperuntukkan untuk orang-orang yang membunuh orang lain. Kode merah membeli senjata api, bom, dan racun peralatan untuk membunuh. Kode ungu untuk mata-mata, yang dibeli dan dijual adalah informasi. Alat penyadap atau kamera, senjata atau barang sederhana yang bisa digunakan untuk bunuh diri saat penyamaran terbongkar. Lalu, kode kuning untuk kru pembersihan. Kode kuning membeli deterjen, obat, dan alat pembersih yang digunakan untuk membereskan mayat. Mother Help juga menyediakan jasa administratif untuk menghindari hukum. Dan yang terakhir adalah kode hijau yang tidak memiliki kategori. Mereka yang menerima semua kode dari Mother Help tidak boleh menyerang kode hijau. Tapi jika kode hijau diserang, para anggota berkode yang lain harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi kode hijau. Dan yang mendapatkan kode hijau adalah Jung Ji-man dan Jung Ji-an, guys. Saat Jung Ji-an masih belum mempercayai semua ini, sebuah ledakan mengguncang rumah. Jung Ji-an dan Bae Jong-min keluar ruangan dan melihat melalui jendela kalau dinding luar rumah sudah berantakan. Lalu 2 drone menyerang jendela kaca rumah dengan hujan peluru, namun nggak pecah. Tapi hal itu sudah membuat Jung Ji-an dan Bae Jong-min ketakutan. Mereka lari ke pintu belakang rumah, tapi sudah ada 1 drone berada di luar pintu belakang, menghalangi rute mereka. Tetapi drone itu juga nggak bisa melewati pintu besi yang juga anti peluru. Jung Ji-an dan Bae Jong-min mulai menyadari kalau rumah itu lebih terlindungi dari yang mereka kira. Jung Ji-an dan Bae Jong-min kembali ke ruang tamu, melihat kedua drone itu nggak bergerak. Lalu kedua drone itu melontarkan beberapa perangkat kecil berwarna hitam menempel di jendela kaca. Ternyata peledak. Jung Ji-an dan Bae Jong-min cemas dan nggak tahu harus ngapain. Kali ini kacanya pecah karena ledakan. 1 drone memasuki rumah dan menembaki mereka. Jung Ji-an berlari ke kamarnya, sementara Bae Jong-min memasuki kamar lain yang ada lemari logam anti pelurunya. Bae Jong-min bersembunyi di dalam lemari logam itu. Sedangkan Jung Ji-an membuka mejanya dan menemukan ketapelnya. Drone mencari dan masuk ke ruangan kamar, menembaki lemari logam yang berisi Bae Jong-min di dalamnya. Karena anti peluru, drone melontarkan bahan peledak hitam dan meledakkannya. Lemari logam terbuka dan Bae Jong-min terlihat dari kamera drone. Bersama dengan itu, Jung Ji-an muncul dan menembak jatuh drone itu dengan ketapelnya, dan menghancurkan drone itu dengan kursi. Lalu, mereka menggunakan pintu lemari logam anti peluru itu sebagai pelindung untuk keluar dari kamar, di mana drone itu sudah berada tepat di depan mereka, guys. Jung Ji-an mencoba sekali lagi menjatuhkan drone dengan ketapelnya, tapi drone itu kuat dan langsung menembaki mereka. Tembakan berhenti, ternyata sudah ada peledak kecil menempel di pintu lemari logam anti peluru itu, guys.
Bom kecil itu meledak melemparkan Jung Ji-an dan Ba Jong-min ke belakang. Salah satu drone mendekat. Jung Ji-an dan Ba Jong-min hanya bisa pasrah saja. Tapi di luar rumah, So Min Hye mengeluarkan senjata yang mengirimkan ledakan sonik dan menjatuhkan drone-drone yang berada di dalam dan di sekitar rumah. Jung Ji-an dan Ba Jong-min terkejut karena drone di depannya tiba-tiba jatuh dan gak bergerak lagi. Ba Jong-min menuju keluar melihat keadaan, tapi Ba Jong-min diserang oleh So Min Hye, guys. So Min Hye memeriksa kode di lengan Ba Jong-min, tapi Ba Jong-min bukan anggota Murder Help. Lalu, So Min Hye menyuntik Ba Jong-min dengan sesuatu untuk membuatnya pingsan. Jung Ji-an muncul dengan menodongkan ketapelnya, guys. So Min Hye mencemooh ketapelnya Jung Ji-an, dan Jung Ji-an menembakkan ketapelnya dan mulai menyerang. Tapi Jung Ji-an bukan lawannya So Min Hye, guys. So Min Hye mengunci lengan Jung Ji-an dan memeriksa kodenya, green. So Min Hye melepaskan kunciannya, tiba-tiba tembakan peluru melesat hampir mengenai Jung Ji-an. So Min Hye menendang Jung Ji-an sampai terlempar ke samping. Tembakan peluru itu tidak lain dari tentara bayaran kelompok Babylon, Lee Song-jo, dari mobil vannya di jembatan terdekat, guys. Di dalam rumah, So Min Hye memberitahu Jung Ji-an kalau dirinya berada di sini untuk melindungi Jung Ji-an. Tapi Jung Ji-an saat itu masih mengkhawatirkan Ba Jong-min. So Min Hye menjelaskan kalau dirinya tidak membunuh Ba Jong-min. So Min Hye menjelaskan lagi kalau dirinya mengetahui kalau Jung Ji-an disuruh meneriakkan nama Jung Jin-man 3 kali kalau Jung Ji-an dalam bahaya. So Min Hye juga mengetahui kalau Jung Ji-an meneriakkan nama pamannya hanya 3 kali selama 10 tahun terakhir. Yang pertama saat Jung Ji-an dirundung di SMP, lalu di universitas ketika Jung Ji-an dilecehkan secara seksual, dan tahun ini ketika pemilik toko swalayan mencurangi gaji Jung Ji-an. So Min Hye menjelaskan kalau ada kode tertanam di lengan Jung Ji-an. Hanya Jung Ji-an dan Jung Ji-man sajalah yang memiliki kode hijau itu. Dan siapapun yang menerima semua kode wajib melindungi kode hijau. Karena hal itulah semua orang bergerak saat Jung Ji-an meneriakkan nama pamannya 3 kali. Wow. Gadis perundung saat Jung Ji-an di SMP sudah pindah sekolah. Orang cabul di universitasnya Jung Ji-an sudah berhenti kuliah. Lalu pemilik swalayan kecelakaan. Jung Ji-an benar-benar shock dan gak percaya dengan semua ini. Kemudian anak buah Lee Song-jo juga bersiap untuk menyerang. Mr. Kim memberitahu Lee Song-jo kalau pasukannya sudah siap untuk menyerbu rumah Jung Ji-man. Lee Song-jo masih memeriksa kondisi rumah dengan snipernya dan menembakkan peluru saat ada gerakan terlihat di dalam rumah. Lalu So Min Hye melemparkan bom asap di dalam rumah sehingga mengaburkan pandangan Lee Song-jo. Karena asap itu, Lee Song-jo memerintahkan untuk mengirim drone menyingkirkan asap. Drone pun dikirim. Lalu So Min Hye menembaki drone itu, tapi karena teledor saat asap mulai menghilang, So Min Hye terlambat menghindari tembakan sniper Lee Song-jo. So Min Hye tertembak di lengannya. Pistol So Min Hye pun terjatuh di tengah. Lee Song-jo terkejut karena So Min Hye melindungi Jung Ji-an. Mr. Kim memberitahu Lee Song-jo kalau berurusan dengan So Min Hye akan memakan biaya lebih banyak, tapi Lee Song-jo setuju untuk membayar kelompoknya Mr. Kim. So Min Hye membalut luka tembak di lengannya. Saat itu Jung Ji-an akan mengambil pistolnya So Min Hye, tapi Lee Song-jo yang melihat pergerakan melalui teropong snipernya menembak menyingkirkan pistol itu sampai di bawah sofa. Jung Ji-an melihat kondisi So Min Hye yang terluka, lalu Ba Jong-min yang sudah terbangun dari pingsannya. Jung Ji-an menutup matanya dan berusaha fokus, guys. Jung Ji-an mengingat pesan pamannya untuk mencari titik buta musuh di sekelilingnya. Lalu Jung Ji-an mencari pecahan cermin kaca dan mengikatkan cermin ke sapu. Lalu mencari posisi penembak jitu. Tembakan pertama mengejutkannya. Lalu Jung Ji-an mencari tempat dekat pintu masuk dan kembali mencari posisi penembak jitu. Tapi saat cermin disodorkan ke posisi yang lebih tinggi, penembak jitu itu meleset, guys. Dan hal itu menunjukkan posisi penembak jitu berada di sisi kiri rumah, arah diagonal. Tembakannya berasal dari tempat tinggi dan jauh sekali. Lalu Jung Ji-an melihat kulkas besar di sebelahnya dan menaikinya, guys. Lee Song-jo mencari Jung Ji-an melalui teropong snipernya dan menyuruh Bongo sopirnya memajukan mobilnya. Dan saat itu Jung Ji-an bersiap melompat dari atas lemari es menuju sofa. Jung Ji-an berhasil melompat dan mencoba mengambil pistol di bawah sofa. Karena nggak bisa keambil, Jung Ji-an membalikkan sofa itu. Tapi Jung Ji-an malah menemukan senjata sniper besar di balik sofa dengan 5 peluru. Jung Ji-an menodongkan pistol ke arah So Min Hye. So Min Hye hanya menanyakan apa bisa Jung Ji-an menggunakan sniper. Jung Ji-an langsung mengeluarkan sniper itu dari sofa. So Min Hye hanya memberikan instruksi saja pada Jung Ji-an.
Dan dari balik sofa, Jung Ji-an mengarahkan snipernya ke arah Lee Seong-jo yang berada jauh di dalam mobilnya. Lee Seong-jo yang juga melihat dari teropong snipernya terkejut. Jung Ji-an menembakkannya tapi meleset, guys. So Min-hye gak menyangka kalau Jung Ji-man menyimpan sniper di bawah sofa dan menyebut kalau Jung Ji-man adalah kesayangannya, membuat Jung Ji-an terkejut. Tapi saat itu, So Min-hye dengan sigap menembak musuh yang akan menyerang Bae Jong-min. Mr. Kim dan para anggotanya sudah mengepung rumah Jung Ji-man. Musuh mulai menyerang dan So Min-hye menyuruh Jung Ji-an dan Bae Jong-min pergi ke ruang tersembunyi di ruang kerja Jung Ji-man. Dengan berlindung pada pintu logam anti peluru, Jung Ji-an dan Bae Jong-min menuju gudang. Lee Seong-jo yang melihatnya memerintahkan anak buahnya bergerak. Bertepatan dengan itu, So Min-hye yang sudah mengincar dan mengetahui keberadaan Lee Seong-jo. So Min-hye menembakkan snipernya, tapi Lee Seong-jo berlindung dan peluru itu hanya bisa membunuh Bongo, sopirnya. Jung Ji-an dan Bae Jong-min berhasil masuk ke ruang kerja Jung Jin-man. Tapi musuh juga sudah mengepung dan menembaki mereka. So Min-hye juga masuk ke gudang dan menyuruh Jung Ji-an segera ke Murder Help. Lalu Jung Ji-an menemukan kotak kecil dengan keypad berkode sandi. Jung Ji-an kebingungan, panik, nggak tahu kode sandinya. Tapi Jung Ji-an teringat kata-kata pamannya kalau Jung Ji-an harus terus mengingat nomor induk mahasiswanya. Kode sandi sudah terpecahkan. Wajah Jung Ji-an dipindai dan seluruh bagian lantai bergerak ke bawah seperti lift. Lift itu turun ke gudang besar dengan banyak rak-rak senjata berada di tempat itu. Saat Jung Ji-an dan Bae Jong-min merasa aman, seorang pria bertopeng keluar dari kegelapan dan menodongkan pistol ke arah mereka. Pria bertopeng itu memperkenalkan dirinya sebagai Brother. Sementara itu, So Min-hye menjaga gudang menunggu Mr. Kim dan anak buahnya masuk ke gudang. So Min-hye membuat jebakan. So Min-hye menghabisi satu-satu anak buah Mr. Kim. Mr. Kim satu-satunya bisa bertahan melawan So Min-hye. Namun pada akhirnya So Min-hye bisa menghabisi Mr. Kim. Di Murder Help, pria bernama Brother menodongkan pistolnya pada Bae Jong-min. Brother juga melemparkan borgol ke arah Jung Ji-an dan meminta Jung Ji-an untuk memasangkan borgol itu pada Bae Jong-min. Sebaliknya, Jung Ji-an mengejutkannya dan mencekiknya sampai Brother pingsan. Jung Ji-an melepas topengnya Brother dan menangkap Brother. Lalu Jung Ji-an dan Bae Jong-min menemukan satu set kamera keamanan di gudang. Mereka bisa melihat melalui CCTV di semua tempat, bahkan di sekolah dan kamar mandi Jung Ji-an. Jung Ji-an marah pada Brother. Jung Ji-an bertanya berapa lama Brother sudah mengawasinya. Tapi Brother hanya mengatakan kalau mereka harus segera membantu So Min-hye. So Min-hye butuh peluru dan obat, karena lebih banyak orang jahat akan segera datang. Lalu saat Bae Jong-min menyalakan lampu gudang, Brother gemetar ketakutan karena sinar lampu menyakitinya. Jung Ji-an memberinya jaket berkerudung dan meminta penjelasan Brother. Brother mulai memberikan penjelasan, tapi Bae Jong-min menyela dan membungkam mulut Brother. Bae Jong-min mengatakan pada Jung Ji-an kalau Brother hanya berusaha membangkitkan rasa kasihan saja. Bae Jong-min menuduh Brother memang mengawasi Jung Ji-an. Bae Jong-min akan memecahkan sistem pusat pembelanjaan dan mendapatkan informasi penting tentang Jung Ji-man. Lalu Bae Jong-min menuju server Murder Help. Dan saat perhatian Jung Ji-an teralihkan, Brother bisa bebas dan kabur, sambil meneriaki Jung Ji-an agar tidak mempercayai Bae Jong-min. Jung Ji-an mengejar Brother, tetapi akhirnya jatuh ke sebuah ruangan kecil. Brother menutup pintu ruangan kecil itu. Lalu di bawah sana, Jung Ji-an menemukan satu set komputer yang menampilkan rekaman kamera. Di lantai atas, Bae Jong-min bersiaga, tapi Brother mematikan lampu dan menyelinap ke arah Bae Jong-min, menangkapnya. Kemudian mengunci kedua lengan Bae Jong-min di dinding.
Lalu brother berbicara kepada Jung Jian langsung melalui kamera dan menyuruh Jung Jian membuka laci di sebelah kanannya. Di dalam laci terdapat panduan serah terima untuk mentransfer kepemilikan Murder Help dari Jung Jiman pada Jung Jian. Jung Jian menyetujui pemindahan tersebut dan sebagai pemilik baru memerintahkan brother untuk mengeluarkannya. Tapi begitu Jung Jian keluar, Jung Jian mengambil senjatanya dan memerintahkan brother untuk melepaskan Ba Jongmin. Brother mulai membebaskan Ba Jongmin. Ba Jongmin yang bebas langsung memukul brother. Tapi Jung Jian menghentikan Ba Jongmin. Ba Jongmin kesal karena melihat Jung Jian mulai ragu. Kesempatan itu digunakan brother untuk menangkap Ba Jongmin. Dan Jung Jian tetap menyuruh brother melepaskan Ba Jongmin. Jung Jian setuju untuk mendengarkan cerita dari sisi brother. Brother mengatakan kalau Ba Jongmin adalah alasan kematian Jung Jinman. Sesuai instruksi brother, Jung Jian bergerak untuk membuka file video tetapi Ba Jongmin menghalanginya. Dalam upaya untuk meyakinkan Jung Jian, Ba Jongmin mengatakan kalau Ba Jongmin lah yang memberitahu Jung Jinman saat kecil Jung Jian yang dikurung di ruang bawah tanah sekolah bertahun-tahun yang lalu. Ba Jongmin membela diri mengungkit kebaikannya. Kalau yang membantu Jung Jian adalah dirinya. Ba Jongmin juga yang membuatkan web untuk pamannya. Lalu Ba Jongmin yang juga membantu Jung Jian di pemakamannya Jung Jiman. Lalu, waktu kembali saat Jung Jian yang berusia 13 tahun sedang menggendong seekor anak kucing kecil. Saat itu, Jung Jinman setuju untuk membiarkan Jung Jian menyimpan kucing itu, tapi memperingatkannya kalau Jung Jian harus bertanggung jawab jika kucing itu mati. Lalu, Jung Jian melihat So Min Hye di salah satu CCTV keamanan dan menyuruh brother pergi memberikan peluru, senjata, dan obat-obatannya untuk So Min Hye. Sebelum berangkat, brother memberikan Jung Jian kacamata hitam sebagai hadiah dan memperingatkan Jung Jian agar tidak keluar dari Murder Help. Brother ke lantai atas dan So Min Hye mengenalinya. Di lantai bawah, Ba Jongmin memeluk Jung Jian dan berterima kasih padanya. Tapi itu benar-benar alasannya Ba Jongmin untuk menyuntik Jung Jian dengan obat penenang. Lalu Ba Jongmin mengakui saat kecil dirinya lah yang memerintahkan anak-anak itu mengurung Jung Jian di ruang bawah tanah sekolah saat itu. Sebelum Jung Jian pingsan, Jung Jian melihat kacamata hitamnya. Jung Jian teringat saat kucingnya meninggal. Jung Jian menangisi kucingnya, semua ini kesalahannya. Jung Jian hanya bisa mempertanyakan siapa Ba Jongmin sebenarnya, dan Jung Jian pingsan. Beberapa waktu kemudian, Jung Jian terbangun dalam keadaan terikat di kursi. Jung Jian melihat Ba Jongmin sedang menelpon seseorang. Ba Jongmin memberitahu orang yang diteleponnya kalau Ba Jongmin sudah mengirim foto Jung Jian dan akan segera mengaktifkan sumber Murder Help dan memberikannya hari ini. Menyerahkan toko dalam 3 hari, Ba Jongmin mengatakan kalau hanya dirinya yang bisa melakukannya. Lalu si penelpon memerintahkan Ba Jongmin agar segera menghabisi Jung Jian. Ba Jongmin mengambil dan mengarahkan pistol ke Jung Jian. Jung Jian hanya mempertanyakan kenapa dulu saat kecil Ba Jongmin menyuruh teman-temannya mengunci Jung Jian di ruang bawah sekolah. Ba Jongmin hanya mengatakan kalau dirinya mengira kalau Jung Jian akan berbicara kalau berada dalam situasi ekstrim. Ba Jongmin mengharapkan terima kasih dari Jung Jian karena dirinya, Jung Jian bisa mengatasi afasianya. Kemudian Ba Jongmin mulai menceritakan kisahnya. Ba Jongmin mulai bercerita tentang Babylon. Waktu kembali saat Ba Jongmin ngobrol dengan temannya tentang situs web. Yang ditemukan oleh Ba Jongmin, ternyata situs itu menjual senjata. Ba Jongmin meretasnya, tetapi situs itu kembali ke pemiliknya, dipulihkan hanya dalam 5 menit. Hal itulah yang membuat Ba Jongmin semakin penasaran. Tapi temannya itu nggak percaya kualitas hackernya Ba Jongmin. Ba Jongmin bukan hacker yang memiliki level tinggi. Lalu ketika mereka berdua sampai di apartemen, mereka melihat seseorang di pintu masuk. Orang itu salah satu si kembar dari Babylon, guys. Mereka nggak menghiraukan orang itu dan naik tangga menuju kamar apartemen. Tapi Ba Jongmin melihat ada bayangan orang duduk di kursi gamingnya. Lalu mereka dikejutkan oleh orang yang berwajah sama yang ada di lantai bawah. Si kembar dari Babylon, guys. Pria dalam kegelapan itu mempertanyakan apakah kedua anak laki-laki itu yang meretas Murder Help. Lalu, si kembar memukul kedua anak laki-laki itu. Kemudian, kedua anak laki-laki itu diminta untuk membuktikan bakat hacking mereka. Di bawah tekanan, Ba Jongmin lebih dulu berhasil meretas Murder Help. Dan temannya yang gagal akhirnya ditembak di kepalanya. Serem, guys. Saat itu, Ba Jongmin sama sekali tidak takut atau menangis. Dan malah dengan kejamnya menyuruh mereka membereskan mayat temannya itu, guys. Dan ternyata pria tua jahat itu adalah Yong Han.
atasannya Jung Jinman di Babylon. Lalu Lee Yong-han menanyakan apakah Bae Jong-min mengenal pria di foto atau gadis di foto yang ditunjukkan oleh Lee Yong-han. Kalau foto gadis itu, Bae Jong-min mengenalnya karena teman saat di SD. Kemudian Bae Jong-min mendatangi tempat tinggal Jung Jinman yang kebetulan sedang membutuhkan pekerja paruh waktu. Waktu itu kondisinya Pasin kan udah pergi, sedangkan Jung Jian sudah kuliah di Seoul. Bae Jong-min diterima dan membantu pekerjaan Jung Jiman di gudang. Saat itu Bae Jong-min juga sudah mempersiapkan pena dengan kamera di dalamnya untuk merekam semua yang dilihatnya. Lalu ketika Jung Jiman keluar dari gudang, Bae Jong-min memeriksa penanya, memeriksa file semua rak di gudang itu. Tetapi Bae Jong-min belum menemukan sesuatu yang penting, sampai Jung Jiman kembali memberikannya air mineral. Bae Jong-min berbahasa basi menanyakan kabar Jung Jian. Bae Jong-min mengaku kalau waktu SD cukup dekat dengan Jung Jian. Jung Jiman hanya diam aja. Lalu Bae Jong-min mendapat pesan yang mengatakan kalau Bae Jong-min hanya punya 1 hari lagi. Bae Jong-min panik dan berpura-pura pengen beol dan butuh saat itu juga ke toilet. Bae Jong-min langsung ke toilet dan membasuh wajahnya, menyiapkan pulpen kameranya dan mulai menyelidiki rumah. Tapi saat akan membuka pintu kamar, Bae Jong-min terkejut karena mendengar suara Jung Jinman. Bae Jong-min mencari sumber suara yang ternyata dari speaker di ruang tamu. Lalu tiba-tiba Jung Jinman memasuki rumah dan memberitahu Bae Jong-min kalau pengeras suara ditambahkan karena Jung Jinman dan Jung Jian harus bolak-balik antara rumah dan gudang. Lalu Jung Jinman bertanya pada Bae Jong-min, "Omon-omon, Bae Jong-min lulusan teknik komputer?" Bae Jong-min mengiyakannya. Saat itu Jung Jinman membutuhkan bantuan karena sepertinya komputernya rusak. Bae Jong-min mengatakan kalau dirinya akan memperbaiki komputer Jung Jinman secara gratis. Karena Bae Jong-min adalah teman dekat Jung Jian sejak kelas 2 SD. Saat itu Jung Jinman curiga karena Jung Jian dari SD itu nggak pernah punya teman. Tapi Jung Jinman setuju untuk mentraktir Bae Jong-min makan malam dan meninggalkan Bae Jong-min untuk bekerja. Lalu saat Jung Jinman udah pergi, diam-diam Bae Jong-min menyambungkan drive USB-nya ke komputer Jung Jinman. Tapi ternyata brother mengawasi setiap gerak-gerik Bae Jong-min melalui CCTV. Bae Jong-min kembali ke apartemennya. Bae Jong-min menggunakan spyware yang dipasangnya di komputer milik Jung Jinman untuk meretas murder help. Lalu Bae Jong-min mendapatkan pesan teks yang menuliskan, "Kau udah selesai?" Bae Jong-min harus menunggu sampai situs murder help dibuka dulu. Baru Bae Jong-min bisa mengakses murder help. Akhirnya Jung Jinman mengakses murder help. Dan Bae Jong-min akhirnya bisa melihat murder help menjual senjata apa aja. Bae Jong-min mendapat pesan yang bertuliskan, "Kerja bagus." Bertepatan dengan itu, seseorang membuka pintu depan kamar apartemennya. Dengan segera Bae Jong-min menutup akses ke murder help. Salah satu dari si kembar masuk ke ruangannya dengan membawa pistol, akan menghabisi Bae Jong-min. Tapi Bae Jong-min saat itu juga mengatakan kalau sudah mencurangi sistemnya murder help, sehingga mereka Babylon tidak bisa mengakses murder help tanpa keahlian Bae Jong-min. Kelompok Babylon membutuhkan Bae Jong-min hidup-hidup. Akhirnya si kembar menyambungkan telepon dengan Lee Yong-han. Bae Jong-min meyakinkan Lee Yong-han agar tidak membunuhnya dan menyarankan rencana untuk menangkap saja Jung Jinman. Kembali ke masa kini, Bae Jong-min bercerita sambil membuka file yang disimpan oleh brother. File itu dibuka dan memperlihatkan video saat Jung Jinman mengikat Bae Jong-min di ruang tamu. Kemudian Jung Jinman masuk ke kamar mandi tetapi videonya terpotong guys. Saat itu Bae Jong-min hanya tertawa melihat file video itu, menganggap si brother hanya membual. Lalu Bae Jong-min menunjukkan drive USB miliknya yang lebih lengkap pada Jung Jian. Bae Jong-min memasukkan drive USB miliknya ke dalam sistem dan menunjukkan Bae Jong-min yang terikat membuat Jung Jinman mendengarkan rekaman Jung Jian yang sedang meminta bantuan. Saat itu Bae Jong-min mengancam Jung Jinman kalau Babylon akan membunuh Jung Jian kalau Bae Jong-min tidak dibebaskan. Jung Jinman mendengarkan rekaman itu berulang-ulang kali untuk memastikan suara itu asli. Jung Jinman percaya kalau rekaman itu asli dan akan menuruti Bae Jong-min dengan syarat segera lepaskan Jung Jian. Jung Jinman menelpon Pasin dan mengatakan kepadanya kalau Pasin tidak perlu membayarnya kembali. Maksudnya apa ya? Kemudian Jung Jinman memotong tali yang menggantung Bae Jong-min dan berjalan masuk ke kamar mandi. Lalu Bae Jong-min melepaskan ikatannya dan mengikuti Jung Jinman. Di dalam kamar mandi, Bae Jong-min menemukan Jung Jinman sudah bunuh diri di bak mandi guys.
Jung Jian menonton rekaman kematian pamannya dan air matanya mengalir di wajahnya. Bae Jongmin tertawa dan mengaku sudah menggunakan deepfake untuk meniru suara Jung Jian. Bae Jongmin tertawa betapa mudahnya menipu Jung Jiman. Tiba-tiba Jung Jian mulai tertawa dan memberitahu Bae Jongmin kalau Babylon, organisasi itu, akan tetap membunuh Bae Jongmin begitu dirinya keluar dari gudang Murder Help. Bae Jongmin pasti akan dibuang oleh mereka. Jung Jian menyarankan agar Bae Jongmin membuat kesepakatan dengannya, satu-satunya kode hijau yang tersisa, yang pastinya akan dilindungi oleh orang-orang lain yang memiliki kode. Bae Jongmin marah dan mengolok Jung Jian. Setelah kematian Jung Jiman, Jung Jian merasa kalau Murder Help adalah milik Jung Jian. Bae Jongmin mengolok bahkan beberapa jam yang lalu, Jung Jian masih belum tahu semua tentang pamannya. Bae Jongmin membentak kalau orang-orang Babylon bisa menerbangkan drone dan mengirim para bajingan itu ke tempat ini dan menembak sesuka mereka. Tapi Bae Jongmin mengatakan kalau dirinya lah yang sudah berhasil masuk Murder Help dan menangkap Jung Jian. Sambil setengah tertawa, Jung Jian mengatakan, benar. Ketika dikejar drone, Bae Jongmin menangis dan merangkak ketakutan. Jung Jian menambahkan untuk aja Bae Jongmin nggak ngompol. Bae Jongmin sampai sejauh ini menyelamatkan diri karena Babylon menodongkan pistol ke kepala Bae Jongmin. Jung Jian mengumpat kalau Bae Jongmin seorang pengecut, seorang bajingan yang ketakutan, menggonggong seperti anjing berkelompok seperti bajingan di atas. Bae Jongmin semakin marah dan menodongkan pistol ke kepala Jung Jian. Lalu dengan cepat Jung Jian menendang kaki Bae Jongmin. Jung Jian menggigit telinga Bae Jongmin. Jung Jian menendangnya dan mendorong Bae Jongmin dengan kursi. Kemudian Jung Jian berlari di antara deretan rak dan bersembunyi. Sekali lagi Jung Jian mengingat nasihat pamannya untuk menggunakan segala sesuatu di sekitarnya untuk menyelamatkan diri sendiri. Sementara itu di luar, Lee Seong-jo mendapat telepon yang berisi perubahan pesanan. Lee Seong-jo tidak seharusnya membunuh Jung Jian dan tangkap saja Jung Jian karena mereka membutuhkan Jung Jian untuk scanning wajah. Kemudian sederet mobil muncul dengan lebih banyak tentara bayaran. Di dalam, Jung Jian memasang jebakan yang membuat Bae Jongmin terpeleset dan terjatuh. Dengan kakinya terjebak dalam lingkaran tali, Jung Jian menarik ujung tali lainnya, membuat Bae Jongmin digantung terbalik dan menendang wajah Bae Jongmin sampai pingsan, guys. Di lantai atas, So Min Hye bertanya pada Brother bagaimana bisa Brother meninggalkan Jung Jian sendirian di lantai bawah. Tapi Brother mengatakan kalau Jung Jian cukup kuat, harus bisa menangani masalahnya sendiri agar bisa belajar cara bertahan hidup. Kemudian Brother menghancurkan sebagian dinding untuk mengungkap lebih banyak senjata dan amunisi tersembunyi. Di luar, Lee Seong-jo mengobrol dengan tentara bayaran lainnya yang tergabung dalam organisasi bernama Babylon. Truk lain muncul dan orang-orang itu mengeluarkan robot kecil mirip anjing yang bisa menembak dan bertarung. Seorang pria mengendalikannya dan membuat robot anjing itu berlari menuju rumah Jung Jiman. Lalu, Lee Seong-jo memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Jung Jian hidup-hidup. Bertepatan dengan itu, Brother mengaktifkan pengaturan pertahanan rumah yang membuat dinding baja kuat mulai menutup di semua jendela. Lee Seong-jo yang melihat dinding baja itu mulai menutup, langsung memerintahkan anak buahnya berlari menuju rumah Jung Jiman. Tapi saat dinding baja belum menutup sepenuhnya, robot anjing itu sudah masuk dan So Min Hye mencoba untuk menembaknya. Robot itu sangat gesit dan ini berbahaya. Dari luar rumah, anak buah Lee Seong-jo juga mulai menembak. Lalu Brother menyuruh So Min Hye masuk ke lorong dan Brother menutup lorong itu dengan dinding baja. So Min Hye dan Brother bersembunyi di baliknya dinding baja itu. So Min Hye memberi pistol pada Brother untuk perlindungan diri. Sementara robot itu menahan salah satu dinding baja lainnya agar tetap terbuka, sehingga orang-orang Babylon itu bisa masuk. Setelah mereka semua masuk rumah, dinding baja tertutup. Di lantai bawah, Jung Jian menemukan catatan dari Jung Jiman di panduan serah terima Murder Help. Catatan yang pertama, Jung Jiman menawarkan jalan keluar, pintu keluar di belakang Murder Help. Jung Jiman juga sudah menyiapkan identitas baru untuk Jung Jian, cukup uang, dan nomor telepon orang yang akan membantu Jung Jian memulai hidup baru. Lalu, catatan kedua, jika Jung Jian memilih bergabung dengan orang-orang yang berjuang untuk melindunginya melalui rintangan dan melindungi tempat ini, Jung Jian harus mengikuti instruksi yang berbeda. Sementara itu di lantai atas, robot membuat lubang di dinding baja kemudian memompa asap ke dalamnya. Semua orang memakai topeng gas.
So Min Hye menginstruksikan pada brother untuk membuka dinding baja itu, yang membuat robot itu terangkat ke udara dan membuat robot itu rusak. Saat itu, lorong yang udah terbuka itu penuh dengan asap. Dengan cepat, So Min Hye melompat dan menghabisi mereka semua. Wow. Di tengah pertempuran itu, Jung Ji-an muncul di sebelah brother. Ternyata itu pilihan Jung Ji-an, guys. Brother membantu menembakkan pistolnya ke arah penyerang So Min Hye. Lalu So Min Hye melompat kembali ke dalam lorong. Bersama dengan itu, ada satu orang musuh yang masih hidup. Dengan cepat, Jung Ji-an mengeluarkan 2 granat. So Min Hye menarik pengakangnya, dan Jung Ji-an melemparkan granat itu dan boom! Namun ternyata masih ada musuh yang selamat dari bom itu, guys. Brother, Jung Ji-an, dan So Min Hye berhasil bersembunyi di dalam rumah. Tapi tiba-tiba satu musuh yang selamat itu mendobrak pintu, menembak So Min Hye dan menyeret Jung Ji-an. Brother menyerang pria itu, tapi ya bukan lawannya. Jung Ji-an kembali menyerang orang itu dengan buang tainya, tapi musuh terlalu kuat. Lee Sung-jo menghubungi pria itu melalui radio, dan pria itu mengatakan kalau semua anggota mati kecuali dirinya. Dan saat ini pria itu bersama dengan Jung Ji-an. Lee Sung-jo memerintahkan jangan membunuh apalagi melukai wajah Jung Ji-an. Tapi pria itu berniat akan memotong sedikit wajah Jung Ji-an, guys. Bertepatan dengan itu, ada seseorang yang menyerangnya dari belakang, membunuh pria itu, guys. Ternyata Pasin datang. Jung Ji-an langsung memeluk gurunya. Tapi Pasin memberitahu Jung Ji-an kalau Bell akan datang. Bell adalah pria yang membunuh kedua orang tua Jung Ji-an. Saat itu pria bernama Bell sedang melihat rekaman video dari drone yang hancur hanya karena ketapel. Lalu Bell memerintahkan si kembar untuk menangani keponakannya Jung Ji-man. Singkat cerita, si kembar sudah berada di tempat Lee Sung-jo. Lee Sung-jo memberi pengarahan kepada si kembar kalau nggak semudah itu masuk ke rumah Jung Ji-man. Lee Sung-jo mengatakan kalau semua orang yang datang sebelumnya sudah mati. Di dalam rumah, Pasin dan Jung Ji-an membawa So Min Hye ke kamar. Pasin mengobati So Min Hye. Sementara itu brother berada di lorong di belakang mesin cuci, sedang mencium bau di dinding yang buntu. Brother mencium bau mesiu. Sedangkan di lantai bawah, Bae Jong-min masih tergantung di tali dan marah-marah. Setelah bebas, Bae Jong-min mencari cara agar bisa kembali ke lantai atas, tapi nggak bisa. Bae Jong-min hanya melihat ventilasi. Tapi sebelum itu Bae Jong-min mengacaukan sistem Murder. Pasin mengambil senjata musuh, sedangkan Jung Ji-an menanyakan tentang pamannya pada So Min Hye. Apa So Min Hye menyukai pamannya? Tapi So Min Hye membicarakan tentang Lee Sung-jo, orang yang harus diwaspadai yang sewaktu-waktu tiba-tiba nongol. Lalu Pasin datang dan mengajak mereka segera ke lantai bawah Murder. Tapi brother datang dan mengatakan kalau mereka untuk saat ini tidak bisa melakukan itu. Karena Jung Ji-man sudah memasang jebakan peledak yang bisa meledak kapan saja. Karena Murder dirancang agar dioperasikan oleh seorang manajer sepanjang waktu. Jadi brother selalu ada di sana saat Jung Ji-man gak ada. Begitupun sebaliknya. Selama 14 tahun, tempat itu tidak pernah ditinggal tanpa orang yang menjaganya. Dan Jung Ji-an juga adalah manajer yang terdaftar. Brother marah karena Jung Ji-an meninggalkan Murder. Karena kalau manajer pergi, protokol akan merestart ulang. Tidak ada manajer berarti ada situasi darurat. Semua operasi pusat pembelanjaan akan dimatikan tepat 24 jam. Mereka punya waktu 20 jam 30 menit untuk menyelesaikan restart. Tapi saat brother memeriksa laptop, brother langsung mengetahui kalau ada seseorang yang sedang mengakses server pusat Murder. Sementara brother mencari tahu siapa yang mengakses server, Pasin kembali mengambil senjata-senjata musuh. Dan Jung Ji-an mempertanyakan apakah guru Pasin juga seorang pembunuh. Jung Ji-an membuat Pasin berjanji akan menjelaskan semuanya setelah semua ini berakhir. Saat itu brother menyadari kalau Bae Jong-min lah yang sekarang menguasai server Murder. So Min Hye nyesel gak ngebunuh Bae Jong-min. Brother menegur Jung Ji-an. Lalu bersamaan dengan itu robot anjing mulai bergerak lagi. Pasin dan So Min Hye memeriksanya. So Min Hye menyuruh Pasin segera menembak robot itu. Tapi tiba-tiba robot itu mengeluarkan nada tinggi yang menyakiti telinga mereka, guys. Pasin menembakinya. Brother sampai pingsan. Dan Pasin menyuruh Jung Ji-an membawa brother bersembunyi di lorong.
Ketika So Min Hye akan memukul robot anjing itu dengan shotgun, tiba-tiba sebuah mobil menabrak masuk ke dalam rumah. Si kembar turun dari mobil. Di sisi lain, Lee Sung Jo berusaha keluar dari mobil. Pintu mobil Lee Sung Jo yang terhimpit memberi waktu Jung Ji An untuk mengambil bayonet. So Min Hye yang bergerak langsung ditembak, dan Pasin bertarung dengan si kembar. Di sisi lain, Lee Sung Jo akan menangkap Jung Ji An. Jung Ji An melawan tapi terpojok. Brother membantu Jung Ji An dan menyuruh Jung Ji An lari. Jung Ji An lari tapi terhenti karena melihat Pasin dan So Min Hye yang sedang berjuang. So Min Hye dan Pasin menyuruh Jung Ji An pergi. Jung Ji An berlari keluar rumah. Lalu salah satu dari si kembar mati dan si kembar lainnya menembaki dan mengejar Pasin. Di dalam, Lee Sung Jo menembak Brother. Lee Sung Jo melihat satu kembar udah mati, lalu mengejar Jung Ji An. Jung Ji An masuk ke gudang dan Lee Sung Jo tiba-tiba udah di luar, cepet banget guys. Jung Ji An panik dan kebingungan, yang terdengar di kepalanya hanya suara pamannya. Jung Ji An menemukan pistol dan memungutnya. Lee Sung Jo masuk ke dalam gudang melihat mayat-mayat para pasukan tentara bayaran dan mayat Mr. Kim di tempat itu. Tiba-tiba lampu menyala dan Jung Ji An muncul menodongkan pistolnya. Jung Ji An menanyakan apakah Lee Sung Jo yang membunuh orang tuanya. Lee Sung Jo memutar-mutar kata. Lalu ada suara yang mengalihkan perhatian mereka berdua dan Lee Sung Jo langsung pergi. Ternyata Bae Jong Min yang keluar berteriak-teriak mencela Babylon dan Jung Ji An. Bae Jong Min mengambil AK-47 tapi nggak bisa menggunakannya. Lee Sung Jo yang gak mengenalnya menegur Bae Jong Min dan membunuh Bae Jong Min dengan kapaknya. Sementara itu Jung Ji An turun ke lantai bawah. Saat itu Lee Sung Jo baru menyadari kalau pria kecil tadi ada di pihaknya, tapi Lee Sung Jo udah membunuhnya. Sementara itu salah satu si kembar memburu Pasin. Di sisi lain, Lee Sung Jo juga turun ke lantai bawah dan mengagumi gudang senjata milik Jung Ji Man. Lee Sung Jo mendatangi rak senjata untuk mata-mata dan mengambil kacamata dan alat peledak jebakan yang terhubung dengan inframerah. Lee Sung Jo memburu Jung Ji An. Lee Sung Jo memasang jebakan di tiap rak. Lee Sung Jo bisa melihat inframerah itu karena kacamatanya. Lee Sung Jo saat itu bercerita pada Jung Ji An kalau dulu pernah satu tim dengan Jung Ji Man. Lee Sung Jo juga mengatakan kalau Jung Ji Man bukan orang baik. Jung Ji Man juga membunuh orang. Lalu dengan diam-diam Jung Ji An berjalan tapi melewati salah satu inframerah dan meledak guys. Sejenak ledakan itu mengacaukan Jung Ji An. Hal itu membuat Lee Sung Jo mengetahui keberadaannya dan menembak. Jung Ji An membalas menembak dan kehabisan peluru. Tapi beruntung karena ledakan tadi Jung Ji An mendapatkan pistol baru. Di lantai atas, salah satu si kembar yang memburu Pasin menemukan dan menyusuri jalan rahasia dan mencoba mendobrak pintu rahasia. Namun si kembar hanya memicu jebakan ledakan yang mematikannya. Sementara itu, Jung Ji An mengobati lengannya yang terkena ledakan dan bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Di lantai atas, ternyata Brother masih hidup karena rompi anti pelurunya yang selalu dipakainya. Sementara itu, Lee Sung Jo mengetahui kalau Jung Ji An terluka. Lee Sung Jo juga menjadi sedikit emosional saat melihat Jung Ji Man ternyata juga memasang slogan tim mereka di salah satu dinding. Lee Sung Jo mengatakan pada Jung Ji An kalau dirinya dan Jung Ji Man pasti masuk neraka, tapi Jung Ji An masih bisa memilih, menyerahkan semua ini pada Babylon dan hidup dengan normal. Lalu Lee Sung Jo mendengar suara lampu forklift menerangi Lee Sung Jo. Jung Ji An mengemudikan forklift menuju ke arahnya, yang memaksa Lee Sung Jo melompat menghindar ke arah jebakannya sendiri dan memicu salah satu bahan peledaknya sendiri. Lee Sung Jo jatuh ke dalam genangan bensin yang sebelumnya sudah dituangkan Jung Ji An. Jung Ji An menodongkan pistolnya. Lee Sung Jo mencemooh Jung Ji An karena Jung Ji An pasti belum pernah menembak seseorang sebelumnya. Tapi Jung Ji An tidak menembak Lee Sung Jo. Jung Ji An hanya menembak cairan bensin dan bensin itu menyalakan api yang membakar Lee Sung Jo. Tapi sayangnya alat pemadam otomatis terpicu dan memadamkan api. Lee Sung Jo murka dan akan menyerang Jung Ji An. Tapi Jung Ji An menembaknya tepat di tengah kening Lee Sung Jo. Kemudian Brother turun mencari Jung Ji An. Brother memulihkan pengaturan mode help seperti sedia kala.
Tapi di kamera satelit mereka melihat lebih banyak orang berdatangan, guys. Ternyata memang lebih banyak mobil ditempatkan agak jauh dari rumah, dan sekelompok orang bersiap untuk menyerang rumah Jung Ji-man. Brother mengatakan kalau Babylon ternyata sudah memasukkan foto-foto Jung Ji-an, Brother, So Min-hye, dan Pasin ke daftar buruan dengan imbalan uang yang sangat besar. Brother menyelidiki kalau orang-orang itu juga pernah berbisnis dengan Murder Help. Jadi semua tentara bayaran Babylon berusaha menangkap mereka. Brother bertanya pada Jung Ji-an apa yang akan dilakukan Jung Ji-an. Jung Ji-an menyuruh Brother membuka kunci salah satu rak dan mengeluarkan kapak. Sementara itu, Pasin menenangkan So Min-hye kalau orang-orang itu gak akan bisa masuk ke Murder Help. Lalu, sekelompok orang sudah memasuki gudang dan Brother keluar mengenakan rompi yang dilengkapi dengan bahan peledak dan membawa tas. Brother membuka tasnya dan melemparkan kepala Lee Sung-jo. Kemudian, Jung Ji-an berbicara melalui intercom dan mengajukan tawaran kepada mereka semua. Jika mereka pergi, Jung Ji-an berjanji akan mentransfer uang yang sama besarnya dengan imbalan uang yang diberikan oleh Babylon pada mereka. Dan di masa depan, jika kembali berbisnis dengan Murder Help akan memberikan diskon. Jika orang-orang ini menolak tawaran dari Murder Help, maka mereka semua akan dihabisi. Lalu orang-orang bayaran ini menerima tawaran Jung Ji-an dan percaya kalau mereka memiliki kesepakatan yang lebih baik jika bisnis ini berlanjut. Pasin melihat orang-orang bayaran ini pergi meninggalkan rumah. Pasin kembali ke kamar tidur untuk melihat So Min-hye, tapi So Min-hye sudah tidak bergerak, guys. Sementara itu, Jung Ji-an mengambil pistol dan naik ke lantai atas, mengamati isi rumahnya yang sudah hancur. Jung Ji-an mencari, tapi tidak menemukan Pasin dan So Min-hye dimanapun. Jung Ji-an keluar dari rumah. Jung Ji-an kebingungan bercampur sedih, merasa ditinggalkan. Jung Ji-an putus asa. Namun tidak lama, Jung Ji-an melihat satu bis lagi mendekati rumahnya. Jung Ji-an yang emosinya sudah nggak stabil lagi menghadapi bis itu secara langsung, mengarahkan pistolnya. Ternyata bis itu adalah bis yang mengantarkan Jung Ji-an saat di pemakaman pamannya, dan Jung Ji-an mengenal sopirnya. Supir bus itu menunjukkan kalau mereka adalah tim pembersih berkode kuning. Lalu sekelompok orang-orang keluar dari bus membersihkan rumah dan gudang hingga pagi hari. Tapi tiba-tiba ada taksi mendekat. Jung Ji-an bersiaga dan mereka semua bersiap-siap dengan senjata mereka. Tapi ternyata mobil taksi itu adalah sopir taksi dan salah satu orang yang berada di pemakaman pamannya, kedua teman lamanya Jung Ji-man. Lalu salah satu dari mereka menarik keluar orang ketiga yang terluka dari kursi belakang. Ternyata Jung Ji-man, guys, masih hidup. Jung Ji-an gak tahu harus senang atau marah melihat Jung Ji-man masih hidup. Tamat, guys. Keren banget nih drama. Apakah akan ada season yang kedua ya? Karena Bill juga gak muncul. Kita tunggu aja. Terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya ya. Bye-bye.